Oke, baik. Ini nih, apakah bisa mendengar suara saya ini? Karena di sini sedang hujan besar ini. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Oh, bisa. Oke, oke, terima kasih. Ini kelas PAI B6 ya, kursus PAI B6. Oke, oke ya. Di sini saya sudah buatkan kolomnya. Dan nanti akan saya isi dengan deskripsi, kemudian tugas-tugas kuliah yang harus teman-teman nanti selesaikan. Oke, baik. Perkenalan dulu ya di pertemuan pertama ini. Sesuai dengan surat keputusan ya, saya diamanai untuk mengampu MK ini. Ya, saya Mujib Ubaidillah. Eh, saya berdinas di UIN Cirebon. Saya berdinas di UIN Cirebon di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini teman-teman nyangkanya saya dosen PAI ya. Ya, jadi kayak dosen PAI kalau nama saya itu ya cocok kalau jadi dosen PAI begitu. Saya dulu punya cita-cita dari jadi guru PAI, teman-teman. Jadi guru PAI. Nah, sekarang saya mengajar mahasiswa PAI ternyata. Selama 3 semester ini, semester 3 semester ke belakang itu saya mengajar di PAI. Saya mengajar mata kuliah etika profesi keguruan, kemudian mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan metodologi penelitian sekarang. Ya, oke. Eh, saya menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Jogja. Kemudian S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan S3 saya di Universitas Negeri Semarang. Jadi sedang menyelesaikan tugas akhir disertasi. Eh, Beberapa karya tulis saya, teman-teman bisa membaca di Google Scholar ya. Karya-karya saya bisa dibaca di sana. Karya terbaru maupun yang terlama ada di database Scopus gitu, teman-teman. Baik di Scholar juga ada, di Scopus juga ada ya. Misalnya ketik aja ya. Ini karya saya di Scopus. Ada 7 dokumen. Saya telah melakukan publikasi di Scopus banyak 3 dokumen yang disitasi oleh 34 32 dokumen ya. Sitasinya ada 34. Kemudian ada 32 dokumen mensitasi paper saya. ID-nya baru 3 yang di Scopus. Kalau di Scholar itu 10 ID-nya ya. Kemudian menyelesaikan pondok pesantren, saya juga santri teman-teman, mungkin sama kayak teman-teman ya. Saya juga santri gitu. Saya dulu pernah nyantri di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, ya. Kemudian pernah menjadi guru. Ini teman-teman yang pernah jadi guru gitu ya, atau jadi guru sekarang. Saya dulu guru. Pernah ngajar di MTS,
pernah ngajar di SMP gitu ya. Nah, pernah ngajar di sebelum di Cirebon tuh ngajar di Stein Purwokerto. Stein Purwokerto dulu. Nah, tahun 2015 saya diterima sebagai dosen tetap, sebagai PNS di IAIN Cirebon waktu itu namanya. Sekarang di UI ya. Oke, mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya ingin ada engagement dari teman-teman. Coba nanti di chat, teman-teman ngechat, ya. Oke, teman-teman nanti ngechat, ya. Misalnya, eh, kalau mendengar kata metodologi penelitian tuh apa sih? Apa yang ada di benak Anda? Coba chat di kolom komentar, semuanya sebagai bukti engagement dalam kuliah ini. So, silakan di chat, ya, di chat di kolom komentar. Kalau teman-teman mendengar mata kuliah metodologi penelitian itu apa sih yang terlintas? Satu kata saja, nggak usah banyak-banyak. Ayo, metode, oke. Oke, cara, silakan. Yuk, cara-cara, oke. Sistem, oh lah, ya, oke. Metode yang diajukan untuk peneliti, oke. Penelitian, oke. Masih, oke. Masih, masih dalam satu frame. Desain, oke lah. Desain riset mungkin ya. Cara untuk mendapatkan data, oke. Itu bagian dari metodologi penelitian. Metodologi, oke. Oke, terus langkah-langkah tahapan penelitian, mengolah data, uslub, wah keren ini, analisis, analisa, prosedur, oke, menyelidikkan suatu data, oke, sip, cara untuk melakukan penelitian, oke. Ya ini sudah jam-jam rawan, teman-teman. Saya tahu ini jam rawan banget, ya, rawan untuk jatuh ke kasur maupun ya rawan untuk ngantuk begitu. Nah, ayo, cara mencapai tujuan, cara melakukan penelitian. Oke lah, udah banyak nih. Ya, cukup lah. Yang lain nanti nyusul chatnya ya. Nanti ada chat lagi. Oke, baik. Selama satu semester, ya, atau 14 kali pertemuan kita akan belajar terkait metodologi penelitian. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi sudah ada di dalam benak bahwa metode penelitian itu terkait dengan desain, cara mengumpulkan data, penyelidikan, ya, kemudian metode, ya, gimana sih untuk menganalisis data gitu ya. Benar semua teman-teman, nggak ada yang salah. Ya, benar semua itu. Ya, jadi tadi kata kunci atau clue yang sudah diberikan itu sudah menggambarkan apa sih sebenarnya penelitian itu, ya. Jadi, nah, metodologi penelitian ini mata kuliah ya, bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini akan mengulik terkait dengan bagaimana sih melakukan riset di dalam pembelajaran PAI, ya, khususnya PAI. Ya, sebenarnya metodologi penelitian ini disiplin ilmu yang basic, basic. Kalau basic itu artinya eh, sarjana, ya, dosen, guru itu punya keterampilan atau punya pengetahuan tentang ini. Nah, mahasiswa S1 ya ada mata kuliah metodologi, mahasiswa S2 juga ada, S3 ada juga.
Ya, jadi mata kuliah metodologi penelitian itu mata kuliah yang basic, semua disiplin ilmu diajarkan. Bahkan di ilmu-ilmu eksak juga diajarkan di fisika, kimia, biologi, ya, bioteknologi, komputer misalnya. Itu semua diajarkan mata kuliah ini. Ya, karena apa? Semua mahasiswa itu akan melakukan sebuah riset, melakukan riset. Gitu. Dia punya ilmu dasar, basic, ya, basic. Nah, tentu kalau metodologi penilaian PAI ini konteksnya adalah, ya, jelas ya, konteksnya ilmu pendidikan agama Islam. Konteksnya jelas, ya. Tapi cara-cara untuk melakukan riset itu sama sebenarnya. Jadi bagaimana misalnya seorang mengidentifikasi masalah, seorang dalam merumuskan masalah, ya, merumuskan metode penelitian, misalnya, eh, melakukan kajian pustaka, teori, ya, kemudian dan yang lain. Itu caranya sama, ya. Tidak ada perbedaan, caranya sama, ya, praktiknya sama. Oke, jadi mata kuliah ini nih mata kuliah basic yang perlu dikuasai oleh mahasiswa calon sarjana, termasuk Anda-Anda ini. Ya. Nah, dalam konteks kuliah PAI, mata kuliah ini akan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir. Ya, mendukung penyelesaian tugas akhir. Jadi ada eh, kontribusi, ya, karena ini metopen ini adalah basic, jadi akan berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir dan eh, mata kuliah yang lain yang terkait dengan riset, gitu ya. Misalnya Anda melakukan riset sederhana, gitu ya, melakukan observasi tentang fenomena pembelajaran di kelas. Itu bagian dari riset, mini riset. Nah, riset yang sederhana ya, dengan langkah-langkah yang lebih sederhana, tidak kompleks lah ya. Ini riset, melakukan observasi di kelas, mengamati, itu riset itu bagian dari riset. Terus bagaimana cara menyelesaikan solusinya dan lain sebagainya. Kemudian, mata kuliah ini, ya, ini akan kita sajikan secara online dan offline. Ya, maksudnya sinkronus asinkronus ya. Kalau sinkronus ya kita bisa melalui Zoom meeting gitu seperti ini. Kalau asinkronus itu ya melalui LMS. Ada penugasan, menyimak misalnya presentasi dalam bentuk video misalnya, atau mungkin dalam modul gitu. Bisa seperti itu teman-teman. Oke, baik. Nah, mahasiswa harus mengisi presensi. Teman-teman coba masuk ke LMS ya yang pegang laptop misalnya. Nanti diklik aja presensi mahasiswa itu. Hanya di sini ada presensi mahasiswa itu. Muncul nggak presensinya teman-teman? Muncul ya. Bisa silakan mengisi presensi kehadiran. Presensi otomatis akan ditutup pada 2359 WIB di hari perkuliahan. Nah, jadi teman-teman harus mengisi. Saya coba lihat siapa sih yang belum mengisi. Ina ini, Ina Inayatullah ini. Zakiyah ini belum mengisi absen. Yang Lugi, Mahmudi, Mudrikatus Solihah, Soimah, puasa terus ini. Nihlatin Inisya, kemudian Rizky, ini belum isi absen nih. Ya, silakan melakukan presensi. Ini siswanya ada berapa di sini? Ini halaman satu, ini halaman dua. Halaman dua ini ada, berarti ada 39 mahasiswa ya. Banyak yang belum mengisi presensi. Ini teman-teman bisa membaca ya. Nah, ini Aziz belum, Uus, Dandang. Oke, kemudian Dadi Supandi. Ini belum mengisi absen nih. Yang akan terlihat di dashboard saya. Oke, baik. Kita lanjut ya.
Nah, setiap pertemuan mahasiswa harus mengisi presensi. Pertemuan bisa diklik mulai pukul 00 ya, sampai 23.59. Ya, habis taraweh bisa nggak? Bisa, silakan. Habis sahur isi ya, silakan isi gitu ya. Habis sahur Pak, ngisi Pak. Boleh. Pas kuliah, kadang-kadang suka prodit ya, suka error ya. Jadi sebaiknya jauh-jauh hari atau jauh-jauh jam maksudnya. Nah, habis sahur atau pagi habis subuhan gitu, isi presensi dulu. Terus habis tarawih boleh, isi silakan. Ya, jangan lupa dikasih alarm. Misalnya atau sebelum buka puasa aja jam 18.00. Kasih alarm, absen dulu di portal, di Damel misalnya. Itu ya, absen dulu di Damel gitu. Jadi kan ini ya. Ini sengaja saya membuat absen ini biar teman-teman itu membuka portal, membuka portal. Minimal buka. Syukur-syukur mengerjakan tugas, ya, menyimak materi gitu ya. Lah gitu ya. Nah, itu harapan saya. Oke. Nah, ini sudah bertambah ya, sudah bertambah yang mengisi. Oke lah. Silakan diisi teman-teman ya. Oke, saya kembali ke materi. Nah, selama 14 pertemuan kita akan belajar tentang apa aja. Hari ini tentang pendahuluan ya. Ya, ini saya akan menyampaikan overview dulu. Overview terkait materi kuliah ini. Ya. Jadi sebenarnya kekhasan PAI itu ya terletak pada kontennya itu sendiri gitu ya. Ya khas, kekhasan yang tidak dimiliki orang lain ya, kekhasan konteks atau kontennya ya. Konten-kontennya ya. Kontennya tentu tentang pembelajaran PAI atau bidang yang melingkupinya ya. Bidang yang melingkupinya terkait dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang prinsip dasar metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu seperti apa sih? Ya. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan merumuskan masalah penelitian. Misalnya bagaimana sih kita melakukan identifikasi masalah? Bagaimana membuat rumusan masalah? Ya. Di latar belakang masalah. Kadang-kadang saya sering membaca misalnya di skripsi ya, di artikel, oh, nggak ada masalah yang diungkapkan ya. Datar-datar aja gitu, ngutip sana, ngutip sini. Tapi nggak ada ngomongin masalah. Ternyata nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti? Ya, penelitian itu dilakukan karena ada keresahan, resah dan gelisah. Misalnya Kang Sarif ini gelisah. Siswanya lu nggak bisa baca Quran. Gelisah nggak kira-kira teman-teman? Gelisah. Disuruh praktek wudhu. Ternyata wudhunya kebalik-balik itu urutannya. Nggak tertib tuh. Kan masalah. Misalnya lagi diajar praktek sholat. Bacaannya nggak hafal-hafal. Udah kelas 5 nggak hafal-hafal bacaan ruku. Ketuker sama bacaan sujud misalnya. Itu masalah juga itu. Itu diantaranya masalah-masalah itu. Yang paling pokok adalah konteks dalam pembelajaran PAI. Misalnya masalah terkait belum tercapainya hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Ya, untuk mengukur maka kita harus punya parameter misalnya, oh tujuan pembelajaran PAI itu seperti ini loh. Nah kalau tujuan pembelajarannya nggak tercapai, misalnya nih, salah satu tujuan pembelajaran PAI itu misalnya siswa menguasai
konten atau materi terkait dengan konten-konten PAI. Tentang misalnya tentang zakat, tentang sholat, ya, tentang akidah misalnya. Ternyata eh, siswanya nggak 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 paham-paham nih diajar nih. Hasil belajarnya pun rendah. Masalah itu, masalah. Dan masalah itu harus diselesaikan. Nah, karena ada masalah, ya, perlu kita melakukan sebuah riset. Bagaimana sih sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan? Gitu ya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan tinjauan pustaka, ya, kerangka teori, ya, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Jadi kita nanti mencoba untuk apa sih yang sebenarnya ada di dalam kerangka pustaka atau tinjauan pustaka. Dalam penelitian, misalnya dalam tinjauan pustaka itu apa saja sih yang variabelnya harus ada di sana? Apa saja nih variabelnya? Misalnya gini, saya ingin menerapkan sebuah model pembelajaran. Misalnya gini, penerapan model pembelajaran direct instruction untuk meningkatkan hasil belajar PAI di kelas 7. Nah, variabel apa aja yang harus ada di dalam tinjauan pustaka? Nah, itu harus diidentifikasi. Misalnya pembelajaran PAI. Itu harus ada itu pembelajaran PAI. Di sana menjelaskan misalnya tentang tujuan pembelajaran PAI, ruang lingkup materinya seperti apa gitu. Harus ada tuh pembelajaran PAI itu karakteristiknya seperti apa sih? Sesuai dengan Permendikbud atau peraturan Menteri Agama, gitu ya. Dasar hukum kebijakannya seperti apa? Nah, kalau tujuan pembelajaran yang nggak tercapai, apa sih yang harus dilakukan? Kemudian, di penelitian yang relevan, kita harus menyajikan penelitian-penelitian yang relevan di dalam skripsi. Ya, terkait dengan judul yang tadi diungkapkan ya. Misalnya terkait dengan teori belajar direct instruction. Teori belajar direct instruction itu mengacu pada teori belajar apa sih? Apakah behavioristik, apakah konstruktivisme, humanisme, atau konektivisme? Konektivisme. Kemudian, selain itu, dalam penelitian yang relevan itu juga, tadi penelitian relevan ya? Oh, sorry. Penelitian yang relevan dulu ya. Tentang relevan ini misalnya metodologi penelitian, tadi metode model direct instruction untuk meningkatkan hasil belajar ya PAI ya di kelas 7 misalnya. Maka misalnya hasil belajar itu apa yang mau diteliti, hasil belajar itu apa? Ya, ruang lingkup hasil belajar itu apa saja sih? Kemudian tentang konten materi PAI-nya. PAI-nya apa nih yang diajarkan? Ya. Nah, itu harus ada di dalam eh, penelitian relevan ya. Jadi teman-teman cari dari jurnal-jurnal terkait itu, ya, direct instruction untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Oh ada nih direct instruction, tapi untuk keterampilan berpikir misalnya. Oh ini ada model direct instruction, tapi untuk meningkatkan aktivitas belajar, misalnya gitu ya. Itu terus di penelitian yang relevan itu teman-teman perlu memposisikan riset teman-teman. Misalnya riset saya itu desainnya seperti ini. Direct instruction-nya ada variasinya, misalnya apalah begitu. Yang eh, riset Anda itu berbeda dengan penelitian yang relevan tadi. Gitu ya. Kemudian kerangka berpikir, sorry, tadi saya agak slip ya.
Di kerangka berpikir ini Anda harus berangkat atau mulai dari masalah dulu. Ungkapkan masalah pembelajaran PAI yang dihadapi di paragraf pertama. Terus paragraf kedua itu bicaralah mengenai misalnya upaya untuk menyelesaikannya seperti apa. Kemudian paragraf selanjutnya bicara tentang eh, teori belajar yang mendasari kok bisa misalnya direct instruction bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, itu harus diungkapkan di kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir itu kan menggait dari sebuah masalah, solusinya, teori yang melatar belakanginya sampai pada hasil yang diinginkan. Itu di kerangka berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya tadi. Kok bisa ya? Apakah ada treatment-treatment dalam direct instruction nih sehingga bisa meningkatkan hasil belajar PAI? Kemudian di sini kemudian dipelajari tentang hipotesis penelitian. Ya, jadi berdasarkan kajian pustaka, kajian teori, ya, teoritis, kemudian ada rangka berpikir. Nah, itu nanti akan muncul hipotesis. Oh, ternyata hipotesis alternatifnya terdapat peningkatan hasil belajar PAI ya dengan penerapan model direct instruction. Misalnya ya, oh bisa loh meningkatkan itu gitu ya. Hipotesis penelitian itu kan dugaan sementara ya, dugaan sementara. Oke, kemudian yang kelima, menentukan desain penelitian. Desain penelitiannya seperti kira-kira seperti apa ya? Apakah penelitiannya penelitian kualitatif, ya? Apakah penelitian itu penelitian kuantitatif, R&D, mixed method misalnya. Mixed methodnya pakai sequential atau embedded gitu. Kemudian teman-teman perlu membaca ya buku-buku terkait dengan desain penelitian. Saya punya buku tentang misalnya yang populer itu bukunya Prof. Sugiono itu ya, metode penelitian kuantitatif, mixed method gitu ya. Silakan nanti dibaca. Ada juga penelitian tentang misalnya mixed methodnya Maxwell. Nah, mixed methodnya Creswell. Nah, ini teman-teman nih. Baca nih bukunya dalam bahasa Jawa. Nah, this is design. Desain, desain. Nah, teman-teman udah bisa kebuka nggak nih? Bukunya Creswell bersaudara nih. John W. Creswell dan J. David Creswell. Nah, ini kayak buku PAI ya. Ada kubah-kubah masnya gini ya. Di sini tulisannya. Ini eh, edisi ketujuh ya. Desain riset, ya, kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Pendekatan mixed method. Teman-teman bisa membaca. Ya, ini ada nih capture-nya nih. Ada capture-nya. Ya, teman-teman bisa membaca nanti ini. Ya, oke. Yang versi berbahasa Indonesia juga banyak. Misalnya metode penelitian Sugiono. Ini ya, kita klik image saja. Nah nih, banyak ya teman-teman ya. Teman-teman baca silakan. Dari mana aja silakan baca. Baik PDF, buku. Teman-teman selama kuliah di PJJ sudah punya buku berapa eksemplar? Punya berapa buku? Buku bacaan, buku referensi. Rahman, sudah punya berapa buku Rahman? Syarif, sudah punya berapa buku Syarif? Syarif Nuruddin. Ini kayak Abah Ayib nih panggilannya. Di Cirebon tuh ada Abah Ayib almarhum.
Panggilannya Ayib ya, Syarif ya. Oke, Inayatullah Zakiyah. Sudah punya berapa buku, Bu Ina? Buku cetak, buku bacaan nih. Ya, minim-minim ya satu mata kuliah ya punya satu buku, teman-teman. Saya hari ini sampai hari ini juga masih suka beli buku, teman-teman. Walaupun ada e-book gitu ya. Saya sampai hari ini masih eh, beli buku. Teman-teman, kalau beasiswa, ini beasiswa semua nggak ini satu kelas ini? Nggak ada yang beasiswa ya? Ini reguler semua ya? Oke, kalau teman-teman dapat beasiswa misalnya, misalnya dapat anggaran buku, pembelian buku, belikan buku Bapak Ibu. Ya, belikan buku-buku yang berkualitas. Ya, minimal satu mata kuliah itu ada bukunya. Itu akan mengenang, membekas teman-teman. Saya kalau tuku buku itu, kalau beli buku, tuku buku. Beli buku, itu saya kasih tanggal. Beli di mana misalnya beli di Toga Mas Jogja misalnya. Nah, saya tulis tuh tanggal, tahun. Itu semenjak saya S1 tahun 2004. Mungkin Bapak Ibu sudah ini ya. Saya 2004 mahasiswa S1 masuk. Itu saya tulisin kalau beli buku itu. Tulis tanggal gitu ya. Minimal tanggal, tahun gitu ya. Nah, di situ masih ada stempelnya. Masih ada apa namanya tuh, stikernya, sosial agensi saya. Ini ada yang dari Jogja nggak nih di kelas ini? Dari provinsi DIY, provinsi yang istimewa. Semua sama, baru ada buku semester 1 dan 2. Oke. Semester 3 belum punya ya? Oh, sorry. Ini saya mute ya tadi ya. Sorry, sorry. Ya, sorry. Sebentar, saya setting dulu. Oke, oke, oke. Nah, oh iya, saya ini jadi nggak ada. Siapa yang dari Jogja? Semester 3 belum punya, semester 4 apalagi ya, karena baru masuk. Nah, silakan nanti teman-teman bikin, beli ya, beli buku lah, satu minimal. Kalau dapat beasiswa ya, luangkan. Sistem mata kuliah usahakan ada kenang-kenangannya, ya, ada kenang-kenangannya, ada buku yang dibeli gitu ya. Sebentar, ini breakout room. Ini saya kok nggak bisa ngatur ya, padahal saya udah jadi host nih. Biasanya saya bisa ini biar teman-teman ada suaranya. Oke lah, nggak ada masalah. Ada buku terbitan penulisnya Bapak. Oke, saya banyak menulis tentang pembelajaran fisika ya. Jadi kalau misalnya buku yang terbaru saya itu terkait dengan eh, learning loss, learning loss. Coba di ISBN. Ya, saya banyak melakukan publikasi saja sebenarnya. Terkait metodologi penelitian ini saya sebagai tools, ya sebagai tools misalnya. Sip, saya lacak kok judul sih. Ya. Kemudian kalau teman-teman buka di Scopus, riset saya itu tentang pembelajaran fisika ya, pembelajaran fisika. Jadi baru pertama kali ini saya itu diamanai untuk mengajar metodologi penelitian. Saya tidak tahu apa alasannya saya dikasih mata kuliah ini. Nah, jadi biasanya kalau eh, yang menulis buku-buku metodologi penelitian ini dosen-dosen yang terkait dengan evaluasi pembelajaran, metodologi, ya sesuai dengan fun keilmuan sebenarnya. Harusnya seperti itu. Nah, saya diamanai ini karena eh, dianggap saja ya, dianggap banyak menulis artikel, menulis skopus yang menerapkan ilmu-ilmu terkait dengan apa namanya riset-riset ya, terkait dengan metodologi penelitian. Ya, oh, saya cek di sini nggak ada.
Harusnya ada ini. Oke. Jadi selama ini metodologi penelitian di konteks yang saya ampu adalah atau yang saya praktekkan adalah menuliskan ke dalam sebuah paper dan sebuah riset gitu ya, sebuah riset. Itu namanya best practice ya. Best practice belum sempat dituliskan dalam buku itu. Best practice bagaimana misalnya melakukan mengidentifikasi masalah ya, kemudian menggunakan metodologi penelitian. Nah, sama ini saya menggunakan dalam best practice untuk riset-riset saya. Ya, misalnya ini riset tentang literatur review, saya urutkan aja. Riset yang terbaru saya itu terkait dengan ini yang 2024 kolaborasi dengan dosen. Nah, ini misalnya ini dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Kemudian ini dengan bibliometrik ya, metode penelitian bibliometrik. Kemudian di sini ada literatur review SLR. Kemudian di sini ada model pengembangan. Kemudian di sini ada systematic review. Ini kemudian pengembangan. Ada lagi di tahun 2021 itu tentang eksperimen. Ah, yang ini eksperimen yang tahun 2020, kemudian 2021 ini tentang eksperimen juga. Jadi saya banyak menggunakan pengetahuan metodologi ini untuk best practice saya, untuk kegiatan riset dan publikasi ilmiah. Itu ya. Di samping itu saya juga menerapkan di dalam kepembimbingan skripsi. Saya sudah mungkin lebih dari 50 mahasiswa yang saya bimbing menjadi sarjana. Mungkin lebih ya, satu angkatan itu saya bisa meluluskan 10 mahasiswa dalam 1 tahun. Kalau sudah 8 tahun mungkin lebih dari 80. Coba saya lihat di SC Smart Campus, Syekh Nurjati. Saya sudah banyak meluluskan. Nah, itu konteks metodologi penelitiannya, konteks the practice. Practice. Saya tunjukkan ya. Banyak mahasiswa. Nggak dibaca. Nah, banyak kan riset-riset mahasiswa saya itu riset-riset yang eksperimen, teman-teman. Ya, riset eksperimen. Ada beberapa yang kualitatif, kemudian ada beberapa yang pengembangan R&D. Misalnya kinerja, biodata, sorry, successful, kemudian biologi. Misalnya skripsi mahasiswa saya itu di biologi ya, di kelas reguler itu, ya nih, bimbingan dan menguji. Nah, ada kelihatan belum? Nih, Ahmad Firdaus. Ini ada pembimbing satu itu saya ada 8. Kalau sebagai pembimbing 2 itu saya sudah 99 data. Sudah ada 107 ya. Ada 107 mahasiswa yang sudah saya luluskan. Ada 107 mahasiswa yang sudah saya luluskan. Nah, ini misalnya pembimbing satu itu, ini misalnya Ahmad Firdaus nih. Ini dia riset tentang menerapkan model project based learning dalam pembelajaran biologi ini. Nah, ini dia eksperimen ini. Nah, Fatimah juga eksperimen, Endarwati eksperimen, Blitar-Blitar eksperimen, Sinta, Ega, Hairunisa, Kinanti, Discovery Learning, Naila gitu ya. Nah, ini mahasiswa saya, ini rata-rata dapat A ini eksperimen. Nah, pembimbing 2 ada yang pengembangan coba. Pengembangan. Nah, ini Wawan Darmawan nih mahasiswa saya. Dia lulus 3,8 tahun. Maksudnya 3 tahun 8 bulan. Wawan Darmawan. Dia sekarang sudah PPG, pendidikan profesi guru dia. Begitu lulus, ijazahnya keluar, dia daftar PPG langsung diterima seleksi. Yang Kemdikbud itu yang beasiswa ya, PPG Prajabatan. Nah, sekarang dia sedang menjalani PPG. Dia mengembangkan modul elektronik, ya, mengembangkan modul eh,
Kalau kayak kita PJJ, apakah bisa dibimbing dalam penulisan skripsi nanti Bapak? Bisa. Saya tahun ini dapat 3 mahasiswa. Saya semester ini dapat 3 mahasiswa eh, PAI untuk membimbing skripsi. Nah, Bapak biasanya nulis artikel lebih dominan kuali atau kuanti? Saya lebih banyak kuantitatif. Ya, kalau pembimbingnya saya banyak saya arahkan ke kuantitatif. Ya, oke. Kualitatif itu juga bagus. Kualitatif bagus. Saya banyak juga yang kualitatif nih. Misalnya, ini satu sheetnya berapa ya? Wah, harus satu-satu nih. Coba namanya dulu. eh, apa ya judulnya? Saya agak lupa. Nindi coba. Nindi. Nindi. Ada nggak ya? Bimbingan saya Nindi. Oh, nggak ada. Yang dulu itu tentang kualitas. 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 Oke. Mudah-mudahan ada nih. Nah, nih. Nih, ini kualitatif nih, mahasiswa saya nih. Irma mau mau Dini. Oh, saya kok ingatnya sama Windy, sama Windy itu. Saya ingatnya Nindi. Ini mahasiswa saya nih. Lulus tahun berapa? Udah lama ini. Dia masuk IAIN tuh tahun 2015. Gimana? Dia lulus sebelum pandemi 2019-an lah kalau nggak salah nih. Nih, ada tanggalnya nih. Tanggal munakosahnya tuh ada biasanya di sini. Nah, coba lihat skripsinya. Oh, nggak bisa di. Jadi saya membimbing 2 mahasiswa itu penelitiannya kualitatif tuh. Nih, si Windy nih. Sebelum pandemi nih 2 orang ini nih, Irma. Kualitas rumusan tujuan pembelajaran pada buku teks biologi. Ini kualitatif ini. Kemudian kualitas rumusan tujuan pembelajaran pada RPP biologi. Menganalisis RPP itu jadi riset tuh saya. Mahasiswa saya tuh, saya bimbing. Ini dapat A semua tuh. Karena susah. Dan kualitatif tuh ya tantangan ya. Eh, nggak boleh kan ide-ide periset itu masuk misalnya eh, mempengaruhi ini ya, membiaskan hasil kan susah tuh. Gimana caranya ya agar pikiran kita itu eh, tidak bias dalam eh, penelitian kualitatif tuh. Tantangan tuh. Ya, kan ini. Ini ya, ini lulus semua sebelum pandemi ini. Irma sama Windy nih. Ya, ini kalau nggak salah tepat 4 tahun lulusnya. Ini sekarang udah baca ada jadi guru, ada yang jadi ASN ya, PNS, ada yang jadi P3K. Oke, balik ke ini ya. Nah, jadi konteks ini saya banyak menerapkan metodologi penelitian untuk praktik ya, membimbing mahasiswa, kemudian melakukan riset, baik riset yang didanai pemerintah maupun mandiri, kemudian riset publikasi dan publikasi. Tuh. Sebenarnya konteks ilmunya, kontennya itu sama. Ya, kontennya sama. Metode penelitian karena tadi saya sampaikan bahwa metode metopen itu basic, ya, basic, ilmu basic. Kemudian kita belajar tentang teknik pengumpulan data. Nanti belum saya isi ini ya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita ya, gimana sih cara mengumpulkan data? Biasanya dalam penelitian kuantitatif, saya langsung ke paper saya aja ya. Misalnya IJCRS. Misalnya ini nih. Nah, nih. Saya akan coba biar teman-teman tuh nggak ngelantur ya. Saya ada yang disampaikan nih. Eh, Nah, ini terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Misalnya nih, di metode nih. Nah, di metode ya. Tadi, oh ini desainnya menggunakan apa nih? Riset apa misalnya ya? Experimental research. Ya, ini pakai ini ya, kuantitatif ya. Pendekatan kuantitatif nih. Pendekatan kuantitatif saya risetnya. Nah, tadi instrumennya apa sih? Eh, saya nah nih. Nah, ini nih. Data were collected using an essay test form. Test form. Ya, jadi saya menggunakan soal uraian yang mana ya untuk mengukur CVTS. CVTS itu untuk menyingkat. CV itu creativity,
TS itu thinking skill. CRTS itu critical, ya, TS-nya itu thinking skill. Ya, critical thinking skill. Jadi saya dan partner saya melakukan riset ini menggunakan instrumen soal uraian dalam pembelajaran. Nah, kita melakukan treatment, kita ukur melalui pretest dan posttest, keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya. Ya, nah ini ada ini nih. Oh, ini ada ya indikatornya nih, indikator keterampilan berpikir kritis. Apa saja yang diukur? Kemudian analisisnya menggunakan apa? Menggunakan endgame. Kemudian endgame tadi dianalisis menggunakan multivariat. Ya, menggunakan multivariat, analisis multivariat nih. Itu ya. Tuh. Jadi eh, seperti itu saya. Kemudian ada lagi nih, JPI. Nah, ini juga nih, JPI Mujibaidilah. Hmm. Oke, ini mahasiswa saya nih. Tuh, ini kok enggak ini. Biosfer Junan. Nih, Biosfer Junan. Laten Lampung. Ini mahasiswa saya yang saya bimbing nih. Mahasiswa biologi yang saya bimbing. Dia menyelesaikan skripsinya 4 tahun, ya, kemudian melakukan publikasi di sini. Misalnya, search. Ini saya bimbing riset menjadi skripsi ya, kemudian publikasi juga, Mujib. Loh, nggak bisa ini. Oke, coba. Nggak bisa juga. Nah, kalau nggak salah dia terbit di tahun 2024 awal. Ini agak lama nih loadingnya. Ini jurnal akreditasi teman-teman. Sinta 2 nih. Ya. Nah, balik sini lagi aja ya. Tadi ke teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif ya jelas ya. Misalnya kalau dalam kuantitatif kan menggunakan angket, ya, soal tes, kemudian dokumentasi, bisa. Kemudian teknik wawancara, ya. Kemudian penelitian kualitatif. Dan kualitatif itu biasanya dominannya ke ini ya, penggalian data, misalnya wawancara, kemudian dokumentasi, ya. Jadi dari dokumen-dokumen yang ada kita analisis gitu ya. Kemudian wawancara ya dengan ahli, dengan narasumber yang eh, sesuai dengan riset kita apa begitu. Nah, itu gimana cara mengumpulkan datanya? Ya. Kemudian pertemuan ketujuh UTS, pertemuan ke-8 nanti ada teknik penyusunan instrumen penelitian. Gimana sih cara menyusun instrumen penelitian? Sebenarnya ada kaitannya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ada nggak mata kuliah evaluasi pembelajaran? Oh, ini belum saya ini ya. Ntar saya setting dulu coba. Hmm. Oke, sebentar. Oh ya, saya tadi mute semua ya. Karena suka kalau masuk room nggak di mute itu kan. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, coba sudah bisa bicara belum, teman-teman? Tes, tes. Cek, tes Cek, satu bisa cek, Pak. cek. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Oke, mohon maaf saya lupa setting. Jadi kadang-kadang tuh orang masuk room itu lupa mematikan mic-nya sehingga rahasia-rahasia perusahaannya itu tersebar di grup ini. Jadi saya menjaga privasi itu sebenarnya. Ah, ngeles saja Pak Mujib nih. Iya, saya menjaga itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian teknik penyusunan instrumen penelitian itu ada kaitannya erat dengan misalnya mata kuliah evaluasi pembelajaran, ya. Itu terkait erat itu karena instrumen itu adalah alat untuk mengukur seberapa besar ketercapaian sebuah riset. Misalnya,
hasil belajarnya meningkat. Iya, pakai instrumen apa untuk melihat hasil belajar? Oh, misalkan di tes. Oh, tesnya ada berapa soal? Pilihan ganda, uraian, nah itu harus jelas. Indikatornya apa saja? Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar apa yang dimaksud? Oh, kognitif. Kognitif. Kalau kognitif itu misalnya ada C1, C2, C3, C4, C5. Ada berapa soal C4-nya? Ada berapa soal C5-nya? Itu konteks mata kuliah evaluasi pembelajaran itu. Jadi kalau di kita ya, nanti mungkin sekilas ya, mungkin apa sih yang harus ada di dalam instrumen tes? Ya, misalnya indikatornya itu harus ada dan harus dijelaskan di dalam bab 3. Ini bab 3 ini. Kalau instrumen tes itu di bab 3 kalau di skripsinya. Atau kalau di paper di skripsi itu di paper ya, jurnal itu dia di metode. Ya, ini metode nih. Material and method. Material and method. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teknik pengolahan dasar data penelitian ya. Kita mau mengolah data-data. Misalnya nih, peningkatan prestasi siswa, peningkatan hasil belajar siswa. Itu kita analisis pakai apa? Dari hasil tes tadi, hasil tes pre-tes post-tes, itu kita analisis pakai apa nih? Oh, pakai N-gain. Oh, kita cari dulu rata-ratanya. Kemudian kita pakai rumus N-gain itu ya, masukkan ke rumus N-gain. Nih rumus N-gain ini nih. N-gain. Ini udah keluar belum ya? Darwati tadi. Itu dia pakai N-gain tuh. Kemudian diuji T. Coba. Biar itu mahasiswa saya ini yang tidak ngawang-ngawang teman-teman belajar metode penelitian tuh. Oh, ini saya dapat ilmu dari sini gitu. Darwati ini 2000 berapa sih? Ini 2024, berarti di 2023. Pak, ini saya coba nih, saya tunjukkan ya. Di teman-teman tuh nggak ngawang-ngawang. Ini misalnya Ngen. Hai. Nah, ini rumusnya ini. Nah, nah, ini rumusnya, teman-teman. Ini kriterianya. Misalnya kalau rata-rata Ng-nya lebih dari 0,7 itu tinggi. Berarti apa? Ada peningkatan, tapi kategorinya tinggi. Kemudian kalau Ng-nya 0,7 sampai 0,3 itu medium. Oh, sedang. Jangan kalau Ng-nya kurang dari 0,3 itu ya perubahannya sedikit gitu ya. Nah, ini rumusnya nih. Ini ada yang modelnya kayak gini nuliskannya. Tapi coba, ini ada yang seperti ini cara menuliskannya. Ada yang seperti ini, juga ada. Ini nih kayak gini nih, umum lah. Eh, ini kan persen ya. Kalau persen kan berarti nanti kalau dibagi 100 kan tetap 0 koma kan ya. Tuh, nggak masalah. Nah, ini kriterianya nih. Nih kriteria-kriterianya. Udah muncul nih. Nah, dia 2023 kalau nggak salah ya coba ya. Kok harusnya di 2000. Coba. Nggak ada. Di 2023 juga. Kayaknya 2023 volume 2. Biar nanti teman-teman tuh belajar dari sini. Jadi, oh, ada bekal nih. Jadi, satu semester ke depan tuh sudah ada bayangan nih. Kita mau belajar apa sih? Kan kadang orang meraba-raba ya. Nah, coba saya padukan dengan best practice dalam menulis paper, dalam menulis riset gitu ya. Ini nggak tahu apakah jurnalnya yang susah diakses, atau mungkin. Tapi kalau di paper saya jelas nih. Ini saya menggunakan Ngen. Ya, ya, Ngen. Ngen kemudian saya analisis menggunakan SPSS, toolnya menggunakan SPSS. Saya menggunakan ANOVA ya, MANOVA sorry, multivariate analysis, pakai multivariate. EN, EN. Nah nih ada nih, Endarwati, Mujib, Dede Cahyati. Nah ini sesuai nih. Nah application of environmental exploration approach, JES. Assisted by QR code ya, to increase scientific literacy aspect of competency and conservation attitude
implante material. Nah, ini. Nah, dia pakai metode eksperimen nih dia, mahasiswa saya tuh. Bisa nggak dibaca, teman-teman? Jelas ya? Tampil ya. Dia pakai metode eksperimen dia. Dia pakai uji T dia. Ya. Nih, dia metodenya apa aja nih? Data di nah, dia tadi ya eksperimen nih. The research then use pretest post-test control group. Ini eksperimen dia. Namanya model desain pretest post-test control group. Kemudian datanya dikoleksi dengan teknik apa? Oh, observasi, tes dan kuesioner. Ya. Kemudian nah, kita coba papernya kita buka. Nah, kita coba buka. Nampil nggak dia? Oh, harus di-download. Oke. Saya download, saya buka. Oke. Udah muncul teman-teman. Muncul ya. Nah, dia lulus S1 tahun 2023. Langsung nulis paper, disubmit ke sini langsung terbit nih. Pinter dia, nggak ada setengah tahun dia langsung publish di jurnal. Nah, ini Ngen nih. Oh, ini aktivitas belajarnya diobservasi. Jadi dia mengobservasi pembelajarannya. Ya, pertemuan pertama itu aktivitas belajarnya sekian. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan satu, dua, tiga. Ya. Kemudian ini adalah bagaimana sintak pembelajarannya. Jadi JAS itu eksplorasi tadi itu dia punya ini sintak pembelajarannya. Gimana ketercapaian pembelajarannya. Kemudian nih hasil tesnya nih. Rata-rata kelas eksperimennya sekian, post testnya sekian. Kelas kontrolnya pretestnya sekian, eksperimen sekian. Endgain. Ya, didapat endgain. Endgain ini sedang nih. Kalau 0,51 itu sedang. Kalau 0,37 ini juga sedang, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian diuji nih. Nah, ini dianalisis per instrumen, kemudian dia pakai uji nih. Nah, mana ujinya? Endgain. Nah, nih. Ya, oh dianalisis per indikator. Oke. Nah, ini. Oh, rata-rata. Oh, ini rata-rata aktivitasnya ya. Dari observasi. Nah, sikap konservasinya. Nah, kemudian ini ya. Endgainnya. Oh, dia tidak sampai uji lanjut, teman-teman. Sorry. Si EN ini, mahasiswa saya ini, dia tidak sampai menyajikan data uji lanjutnya. Jadi dia hanya melihat efeknya saja melalui endgain tadi. Oh, ada peningkatan. Kenapa bisa meningkat? Oh, karena di dalam aktivitas pembelajarannya itu ternyata dilatihkan itu. Ya, tuh. Dia tadi ya, analisis data kuantitatif. Ini analisis data kuantitatif, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam software. Misalnya software SPSS, ya, Stata. Kemudian ada software namanya WinStat untuk REST model analisis. Ini misalnya paper saya yang tentang ini menggunakan analisis SPSS, saya gunakan ini. Coba SPSS. SPSS. Oke. Paper saya ini menggunakan yang ini nih. HCPS Habit of Mind. Ini paper saya ini menggunakan pendekatan ini. Aduh, oke, malah di download. Apa-apa sih? Ini juga terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Ini saya di Q4. Kemudian ini sedang download nih paper, agak lama. Nah, ini eh, menggunakan WinStat. WinStat. Pendekatan analisisnya menggunakan RAS model, psikometrik, gitu ya. Kemudian teknik analisis data kualitatif. Jadi di dalam kualitatif itu biasanya ada reduksi data, ya enggak? Nah, dan lain-lain. Kemudian praktik analisis data nanti kita coba praktek lah menggunakan misalnya SPSS yang paling ini ya.
paling ini general ya. Ini general ya. Mungkin banyak yang punya lah. Kalau Winstep itu harus bayar teman-teman. Harus bayar. Saya tuh beli Winstep itu 600.000 untuk satu PC, satu komputer. Ya, satu akun, satu akun komputer. Kemudian banyak riset, misalnya nih, tool-toolnya nih. Oh ini, paper saya nih. Ini saya menggunakan ini, Winstep ini, tool Winstep untuk mengolah data-data ini. Nah, ini terbit di jurnal internasional di Roma, Italia. Kalau yang ini, ya, di jurnal ini bisa, ini jurnal di Serbia, di Eropa, di Serbia. Saya udah 2 kali terbit di sini. Ada nih, ada ada stempelnya nih, Scopus. Nah, ini juga sama nih, Scopus semua. Dan Web of Science. Ini saya udah biasa nulis-nulis di jurnal-jurnal Index Scopus itu. Ya udah saya hari ini juga sedang proses revisi di jurnal Index Scopus Q1. Saya udah nulis di sini ada 2 paper nih. Nih, ada 2. Decision Creative Thinking Skill, a Multivariate Analysis of Experiment and Gender. Tadi yang saya tunjukkan tadi itu. Tahun 2020. Ini waktu Q2 ini. Kemudian ini Problem Solving and Decision Making Skill for ASD. Educational Sustainable Development. Ini kualitatif juga ini. Bibliometric Analysis. Ini cenderung literatur review sebenarnya. Ini nih, coba kalau cemean buka paper saya itu menarik nih, ada gambar-gambarnya nih. Ini gambar ini bukan gaya-gayaan nih. Misalnya nih. Ini nih, saya mendesainnya kayak gini nih. Namanya namanya metodologi bibliometrik. Nih. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Desain studi, data collection, data analisis, data visualisasi, interpretation. Kemudian di sini saya mengcapture ya, mengolah data, saya tuangkan dalam sebuah gambar, saya analisis. Nah ini saya bikin namanya tabulasi data, saya bikin mengumpulkan data-data itu, saya olah, saya tampilkan di sini. Ini data riset nih. Nah ini sama nih. Oh, paling banyak tuh social science misalnya yang berbicara tentang problem solving dan decision making. Itu banyak kan social science. Kemudian, oh paling banyak tuh orang Amerika yang nulis. Oh banyak, kampus Toronto itu ada 17 paper yang menulis tentang decision making and problem making. Ini. Kemudian, oh Indonesia, di Universitas di Indonesia itu ada 11, sorry, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya, itu ada 11 paper. Nah, Universitas Negeri Malang 10. Semarang, oh, ada 2 paper. Ini data saya, landasan datanya adalah database di Scopus. Ini, ini ya, paper-paper itu. Oh, nah ini bagus kan? Nampak nggak teman-teman? Nampak nggak teman-teman ini? Nampak, Pak. Bagus kan gambarnya? Bagus, Pak. Tapi Ya, saya mau saran, Pak. mau maghrib ini udah kayak ini bubur mutiara. Nah, coba kita lihat. Ini, oh ternyata riset-riset tentang ini tuh banyak tentang ini nih kaitannya nih. Semakin gede ini, bunderannya makin gede teaching, kurikulum, makin banyak orang yang sudah mengkajinya. Lagi nih, tuh, dulu decision making, problem solving. Oh banyak nih. Oh ternyata apa yang kurang nih? Misalnya ternyata kurang nih problem solving dan decision making yang dikaitkan dengan misalnya artificial intelligence misalnya. Ya, nah, misalnya nanti ada nih, ada di interpretasi saya. Silakan baca aja, cari di Google Scholar saya, papernya judulnya apa, baca. Ya, itu adalah best practice saya. Jadi kalau orang Jawa itu jargoni gitu ya. Ngajar tapi gak ngelakoni gitu ya. Nah, saya itu sudah ngelakoni dulu ya. Saya praktekkan ya. Kemudian eh, hari ini saya dikasih amanah untuk mengajar ini. Jadi saya udah ngelakoni dulu. Ya, tuh.
dan beberapa terpede jurnal Tridex Scopus. Itu gampang lah, teman-teman. Bisa dibayangin sulit. Kemudian teknik penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa ini. Setelah akhir pertemuan tuh bisa menghasilkan proposal penelitian. Jadi nanti kita belajar misalnya merumuskan masalah. Nanti teman-teman bikin bikin namanya latar belakang masalah. Gitu tuh. Gue usah banyak-banyak lah. 2 lembar aja latar belakang masalah itu. Latar belakang. Gue usah banyak-banyak. Ya. 2 lembar aja. Nanti kalau ditambah-tambah terus kan nanti banyak. Ya. Untuk mata kuliah ini nggak usah banyak-banyak. Yang penting Anda berusaha untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran PAI itu seperti apa sih, masalah-masalah yang dihadapi guru-guru ya di kelas. Bisa misalnya Anda melakukan observasi di kelas, gimana sih wawancara dengan guru, melihat dokumen nilai misalnya. Kalau boleh ya. Kalau Anda sendiri gurunya kan beda ya. Nah, kalau nunut di sekolahnya orang, kan kita harus permisi baik-baik. eh Kula nuwun, permisi gitu ya. Mau ikut observasi pembelajaran gitu ya, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas, itu riset itu, bagian dari riset ya. Dan pertemuan ke-14 adalah ujian akhir. Oke, partisipasi dalam kelas ini sangat saya harapkan, misalnya pengerjaan tugas, diskusi gitu ya. Kemudian ya nanti coba saya kasih feedback nanti untuk biasanya saya kasih feedback untuk tugas-tugas yang lama itu. Saya kasih catatan apa. Ataupun nanti kita overview namanya overview. Kita coba overview. Sebenarnya tugas yang sudah dikumpulkan tuh mahasiswa bisa memperbaiki dari aspek mana. Misalnya begini, di latar belakang masalah misalnya. Nanti di belajar di rumusan masalah ya. Kan nanti teman-teman bikin buatlah latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Nah, nanti misalnya begini. Setelah saya baca di latar belakang, ternyata nggak ada masalah yang diungkapkan. Mahasiswa itu cenderung menarasikan tentang peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, apa itu model pembelajaran, tapi tidak menyentuh substansi masalah pembelajarannya. Nah, maka saya kasih catatannya. Latar belakang masalah cenderung menunjukkan misalnya kebijakan-kebijakan, definisi-definisi, namun kurang mengangkat masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Misalnya ya, ya. Kok tiba-tiba di rumusan masalahnya, misalnya, bagaimana peningkatan hasil belajar PAI yang diajar menggunakan model pendekatan direct instruction. Oh tiba-tiba ngomongin rumusan masalah, wong di latar belakangnya nggak ada masalah kok. Itu namanya nggak nyambung. Kalau orang bilang tuh jaka sembung bawa golok gitu ya. Nggak tahu apalagi jaka sembung bawa apalagi ubur-ubur ikan lele gitu ya. Nggak nyambung le gitu kan. Nah, misalnya jaka sembung bawa golok atau jaka sembung bawa keris gitu ya misalnya. Silakan dimaknai sendiri. Nah itu ya teman-teman bisa nanti melakukan ini evaluasi. Tanpa harus saya menyampaikan detail itu sebenarnya udah jelas banget. Oh iya ya latar belakangnya nggak ada masalah ternyata. Ngapain diteliti? Oh nggak ada masalah gitu ya. Ya ada masalahnya. Saya mau nanya nih, coba chat di judul nih. Chat di judul. Chat di ini. Chat ya. Saya gini. Nah ini, coba chat di ini. Membuat skripsi itu berawal dari judul atau masalah? Coba tulis. Judulnya dulu atau masalahnya dulu? Membuat skripsi atau membuat proposal skripsi itu judul dulu atau masalah dulu? Coba cek. Nggak ada jawaban yang salah. Gampang mana Pak? Kuali atau kuanti? Kalau menguasai semua gampang semua. Yang penting kita menguasai toolnya. Uni ini ya. Bu Uni ini. Uni Laila. Kalau kita menguasai toolnya gampang semua. Saya pernah belajar NVivo untuk menganalisis data kualitatif. Menarik juga. Menarik juga. Menarik. Bisa kualitas kualitatif itu untuk menghasilkan ini. Grounded teori. Grounded teori. Ya.
Ini Uni harus, orang bilang gampang, orang bilang mudah itu dia harus nyoba dulu. Ya, orang harus nyoba dulu. Nah, belum tentu jawaban saya ini sama dengan jawaban dosen yang lain. Yang biasa misalnya melakukan riset kualitatif misalnya. Ya, yang bisa, yang biasa melakukan riset kualitatif. Wah, kualitatif mah gampang. Gak usah banyak rumus. Gak usah pakai statistik. Misalnya ya. Si kualitatif cukup kita bisa menginterpretasikan, menarasikan hasil penggalian data dengan benar, tidak bias gitu ya. Nah, kalau kuantitatif kan harus pakai rumus-rumus. Jangan-jangan hipotesisnya nggak benar gitu, nggak sesuai misalnya gitu ya. Itu kan orang memandang dari aspek subjektivitas tuh. Ya. Mungkin dia belum pernah eksperimen. Mungkin riset dia cenderung kualitatif, kan bisa aja. Ya. Nah, dosen itu atau pendidik itu bisa melakukan riset dua-duanya. Namanya mixed method, ya. Namanya mixed method. Ini saya lihat memang di kurikulum ini nggak ada ya mixed method ya. Nanti saya coba inilah sempilkan untuk mixed method itu apa sih gitu ya. Saya nggak tahu apakah eh, sarjana itu cukup kuali-kuanti saja. Sebenarnya sih ada harusnya mixed method, tapi memang cukup waktunya harus banyak memang. Kita hanya 14 kali pertemuan plus UTS UAS ya. Kalau kalau mahasiswa S3 itu ada mata kuliah mixed method. Nah, tadi baca bukunya Creswell bersaudara tuh, James sama David Creswell. Oke, jadi gampang mana ya? Harus bisa dua-duanya. Kalau saya harap sih bisa dua-duanya. Ya kan? Di mixed method itu ada dua. Jadi mix itu seperti ini teman-teman. Jadi pemilihan. Mau data kualitatif dulu yang digali, atau mau data kuantitatif dulu yang digali, atau dalam aspek penelitian dua-duanya langsung digali secara bersamaan, sequential misalnya, atau embedded, embedded, sequential, nah, gitu ya, atau apa, atau explanatory, gitu ya. Waduh, coba Pak yang jurnal PAI biar agak sedikit nyambung kitanya. Oke, siap. Coba pelajaran PAI Pak, siap. Masalah dulu. Tadi sudah saya contohkan ya, masalah pembelajaran PAI kan ya. Bagaimana misalnya eh, siswanya baca tulis Qurannya kurang benar. Itu kan PAI ya. Kemudian wudunya nggak urut misalnya. Bacaan sholatnya ketuker-tuker misalnya. Itu kan PAI ya. Coba saya artikelnya yang PAI ya. Boleh. Nih, sekuler. Tapi kalau bukan paper saya atau bukan paper bimbingan saya, itu nyun sewu mungkin bisa saja sesuai ekspektasi. Bisa saja tidak sesuai ekspektasi karena bukan paper saya gitu ya. Karena mengapa saya menunjukkan paper saya? Untuk menunjukkan ini aja, bagian-bagian tertentu misalnya, oh ini loh bagian instrumen, oh ini bagian analisis data, oh ini bagian pendahuluan gitu ya. Tapi sebenarnya rumusnya sama, polanya sama, gitu ya. Bentar nih, demonstrasi dalam pembelajaran PAI. Oke, kita coba ini. Tapi saya tidak ini ya, tidak ekspektasi saya tidak berlebihan ya. Bisa saja ini banyak kekurangan saya. Oh ini kurang ini bisa saja. Atau mungkin lebih bagus. Supaya ini nih. Oh ini tentang pemilihan hewan. Apa kita ini? Lihat ya. Atau langsung PDF-nya aja deh. Oke, nih coba kita lihat ya. Nah nih, PDF-nya. Abstrak. Nah, ini yang nyoret-nyoret siapa nih? Saya bisa menghapus nggak ya? Oke, dia di SMK nih. SMK Islam risetnya. Oh, dia kualitatif nih, teman-teman. Nih, ya.
Dia observasi, tekniknya ya, wawancara, dokumentasi. Ya nggak sama nggak kayak tadi tuh. Kalau saya tadi kuantitatif ya, ada tesnya gitu ya, observasinya. Nah ini pakai observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, tipe demonstrasinya itu tipe demonstrasi di seluruh proses. Full berarti ini demonstrasinya kemungkinan. Ada kendalanya apa? Oh, kendalanya apa nih? Nah, riset kualitas itu seperti ini nih. Ya. Nah, tapi ini pendahuluannya singkat banget nih. Tadi yang bisa saya katakan. Ini dia di pendahuluan itu dalam memunculkan masalah, itu dia hanya satu paragraf coba. Ya, satu paragraf. Bukan saya gimana ya? Karena ini bukan punya saya gitu ya. Ya. Jadi dia hanya mengungkapkan di sini tentang peraturan pemerintah, tentang wajibnya ini ya, bahwa muatan PA itu wajib diajarkan. Nah, ini ya. Ya enggak? Nah, siswa harus mendapat nih materi PAI di sekolah. Ya, langsung aja nih. Ini tuh nggak ada masalah yang mau diangkat di latar belakang masalah. Di pendahuluan itu biasanya bicara tentang masalah dulu. Tapi ini nggak ada masalahnya. Ini langsung konsep teori demonstrasi. Ini mirip sih dengan skripsi lah. Mirip sebenarnya. Itu tentang teori-teori itu. Langsung metode. Nah, ini baru nih permasalahan di sini. Nah, tapi kurang ini ya. Ini kurang tajam. Harusnya masalahnya ada di sini dulu nih. Nih, di sini harusnya. Baru ini konsep ini teorinya. Literatur review namanya. Itu ya. Ini tentang PAI ini. Oh, ya, ya. Nah, ini salah satu saja. Mungkin teman-teman bisa baca yang lebih bagus lagi ya. Bukan berarti ini nggak bagus gitu ya. Tadi dilihat dari strukturnya ya kurang begitu, menggigit di latar belakang masalah tadi. Nah, ini metode demonstrasi gimana sih pelaksanaan metode demonstrasi gitu ya. Nah, ini diceritakan di sini. Nah, dia diceritakan proses demonstrasi ketika praktek ya pemulasaran jenazah misalnya, mengurus jenazah dan lain sebagainya. Nah, ini dia menarasikan. Coba di metode nih. Nah, nih metodenya. Nih, dia pakai kualitatif nih. Nih tekniknya dia pakai observasi. Ya, dia tidak hanya mengamati, tapi juga ini ya mengamati objek alam juga. Ini observasi non partisipatif. Nah, dia ngamatin objek gitu ya. Ketika praktek atau ketika demonstrasi menyembelih gitu ya. Mengurus jenazah gitu ya. Kemudian ada wawancara dengan siswa, wawancara dengan guru gitu ya. Nih ada nih. Ini ada kisi-kisi wawancaranya, berarti terstruktur. Dan ada dokumentasi untuk memperoleh data-data gambar ya, visual maupun suara gitu ya. Nah, nah, ini ada dokumentasi data-data hasil tesnya. Iya. Nah, ulangan harian gitu ya. Ini data-data untuk pendukung saja. Itu ya, ini yang kualitatif ya. Ini saya contohkan yang PAI. Sebenarnya ilmunya sama, teman-teman. Ilmunya sama. Ilmu saya yang saya sampaikan ini mahal, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan hari ini tuh, kalau boleh saya katakan tuh dari best practice saya dalam menulis paper. Ilmunya sama. Menulis menulis disertasi, kemudian menulis tesis, kemudian membimbing mahasiswa saya. Jadi best practice saya tularkan di sini. Gitu ya. Praktis namanya. Gitu ya. Jadi teman-teman saya jangan takut belajar mata kuliah ini. Mengalir saja, senanglah belajar. Mungkin teman-teman ketemu dengan saya memang stylenya seperti ini teman-teman. Saya orang eksak ya, teman-teman tahu sendiri ya orang fisika itu mungkin killer ya, mungkin punya punya pernah punya pengalaman belajar dengan guru fisika yang kumisnya jentir gitu ya, kemudian sangar, kemudian galak gitu ya. Eh,
Hilangkan image itu teman-teman. Saya tidak seperti itu. Walaupun saya bidang ilmunya eksakta, saya juga punya bekal tentang agama. Ya, saya dulu cita-citanya itu jadi guru PAI teman-teman. Jadi guru PAI. Ternyata dikabulkan ngajar mahasiswa PAI. Dan nama saya itu cocok kalau jadi guru PAI ya. Misalnya di depan dikasih Ustadz Mujib itu kan cocok banget tuh. Dibandingkan Ustadz Andi gitu ya, itu jangan nggak kurang gitu ya. Jadi Ustadz Suryana itu nggak cocok loh. Nah, kalau saya Ustadz Mujib itu lebih cocok sih. Dulu jadi guru agama Islam itu ya. Tapi saya dikaruniai kemampuan lain ternyata. Nah, jadi benar saya dulu cita-citanya jadi guru PAI teman-teman. Ya, bahkan saya pernah ngomong ke bapak saya, Pak, saya mau jadi guru PAI. Bapak saya itu guru PAI teman-teman. Ibu saya itu guru PAI. Jadi bapak ibu saya guru PAI. Tapi nggak ada satupun yang menuruni jadi guru PAI. Saya sendiri fisika, adik saya di mana, ilmu kelautan, gitu ya, guru bimbingan konseling, guru SD, guru apa lagi? Oh, ya guru SD, guru BK, guru PAUD gitu ya. Jadi ini nggak ada yang nurusin jurusannya PAI, nggak ada yang nurusin. Karena jurusannya umum, gitu ya. Tapi masih guru, guru. Nah, saya juga sama. Mereka nggak bubuk lah nu, Oke. kada mereka turu. Nah ini kalau nggak saya mute itu kadang-kadang seperti ini, Bapak Ibu. Rahasia-rahasia keluarga itu keluar semua di Zoom, gitu ya. Mohon maaf nih ya, saya mute ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pokoknya gini, kalau ada tugas kerjakan. Bener salah belakangan. Ya, kerjakan aja. Nanti saya coba kasih masukan. Nanti kalian melakukan refleksi ya. Oh, saya harus memperbaiki bagian ini misalnya. Saya kasih tahu. Oh, di latar belakang nggak masalah itu nggak ada masalah yang diungkapkan. Ya kamu teman-teman bikin masalahnya. Gitu. Hasil observasi pembelajaran menunjukkan bahwa siswa cenderung misalnya kurang tertarik di dalam pembelajaran. Nah, ya. Ah, kemudian hasil ulangannya rata-rata sekian. Itu data itu teman-teman. Itu masalah itu. Ketuntasan belajarnya baru 70% siswa yang tuntas. Sisanya belum tuntas. Kenapa ya belum tuntas? Oh, ternyata setelah dianalisis, karakteristik siswa di kelas itu berbeda-beda. Misalnya guru itu cenderung ngajar pakai gaya ini, gaya ceramah. Ternyata yang 70% itu siswanya cenderung gaya belajarnya audiovisual. Seneng dengerin guru cerita ceramah itu. Yang 30% ternyata setelah diteliti, itu dia gaya belajarnya ada audionya, ada visualnya misalnya. Ada audio visual. Dia seneng kalau gurunya itu menampilkan gambar-gambar, warna-warna, ya, degradasi, gradasi dalam pembelajaran. Oh, ternyata yang 30% itu nggak senang diceramahi ternyata. Oh, berarti harus diselesaikan nggak? Iya, 30% itu harus diselesaikan. Gimana caranya gitu ya. Nah, kalau teman-teman, nah itu masalah nggak? Masalah. Dan itu harus ada di latar belakang masalah-masalah itu. Ya, oke. Nah, diperbaiki. Gitu aja sih. Oh, udah ada masalahnya nih, lumayan lah. Gitu. Ngapain kalau nggak ada masalah melakukan penelitian? Repot amat. Itu kan, misalnya nih, ah, nggak usah. Yang pertama tuh nggak usah. Kalau pertama hari ini diteliti ya jelas asli lah. Wong itu kejadiannya 2020, 2023, itu kan ya. Tapi kemarin juga ada yang temuan juga ya. Mungkin SPBU-nya nakal, dioplos gitu ya. Bisa jadi ya. Kan kita kan nggak tahu ya. Boleh juga sih kalau mau melakukan riset ya, sampling. Di kota Cirebon itu ada berapa nih SPBU yang nakal misalnya. Ada SPBU yang jujur tuh berapa persen misalnya. Bisa aja. Kita kan nggak tahu ya. Oke, penilaiannya itu ya, UTS, UAS, kehadiran ya. Setiap mahasiswa harus mengisi link kehadiran sebagai bukti. Kenapa harus mengisi kehadiran? Teman-teman, saya itu mengajar juga diawasi oleh Pak Kajur, Bu Sekjur, teman-teman.
Ya, diawasin. Misalnya gini, Pak Mujib itu di LMS Damel itu sebenarnya aktivitasnya apa? Itu setiap minggu itu dilihat tuh, siapa dosen yang aktif di Damel, siapa dosen yang ngasih materi, misalnya munggah-munggah tugas, itu ketahuan di Damel itu. Aktivitas belajar siswanya itu ketahuan semua di Damel. Jadi kalau Pak Mujib udah ngajar belum? Sudah. Ternyata Pak Kanjur udah ngeliat Damel saya. Oh, Pak Mujib ternyata nggak ngajar. Lah kosong Damelnya nggak ada yang ditulis kok. Nah, misalnya gitu ya. Nah, maka tugas-tugas siswa itu juga nanti saya buatkan di Damel. Eh, Pak, saya terlambat ngumpulin tugas, Pak. Gampang, nanti saya buka lagi. Jadi nggak usah dipikir susah gitu ya. Yang penting substansinya itu tercapai lah. Memang saya harus mendisiplinkan mahasiswa misalnya 1 minggu pengerjaannya atau 5 hari lah. 5 hari tugas mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu nanti ya 5 hari gitu. Kalau nanti ada yang ketinggalan 1 2 ya saya bukalah portalnya. Ya masih diampuni teman-teman. Nggak usah takut. Oke, ada pertanyaan nggak? Tadi judul dulu atau masalah dulu? Dua-duanya. Ya, masalah dulu. Oke. Terima kasih. Ya, masalah dulu teman-teman. Masalah dulu. Bukan dari judul. Kalau dari judul dulu itu kita terasa mengada-ada. Ya, tanpa bikin judul dulu kayak mursyid misalnya. Bikin judul dulu judulnya apa nih? Metode metode ceramah misalnya untuk meningkatkan aktivitas siswa belajar, aktivitas belajar siswa. Misalnya ya. Terus ini mengada-ada aja nih judulnya. Dia nggak tahu masalah di kelas tuh apa. Bikin aja dulu. Ya nanti judulnya tetap kalau masalahnya berbeda, judulnya harus diubah. Ya nggak? Boleh sih bikin judul silakan, boleh lah. Tapi nanti bingung. Kalau judul dulu nanti Anda akan bingung. Tapi kalau Anda dari masalah dulu, kemudian membaca-baca teori, membaca artikel yang berkaitan dengan masalah tadi, itu Anda akan dengan mudah membuat judul. Gitu ya. Jadi berawal dari masalah dulu, teman-teman. Kalau ditanya, udah ada judul? Belum. Belum aja judul. Belum ada judul. Kenapa? Masalahnya baru saya capture misalnya. Saya baru observasi. Saya baru ngambil data awal di kelas. Bisa data tes, bisa data angket, bisa data observasi di kelas gitu ya. Observasi pembelajaran. Saya baru dapat data-data itu. Nah, nanti kalau sudah didapatkan, masalahnya apa ketahuan, masalah apa nih yang paling dominan? Masalah apa yang mau diangkat? Mau mau diselesaikan dalam riset gitu. Baru kita melakukan kajian literatur, baca-baca artikel, hasil riset orang lain. Oh, ternyata masalah ketidaktuntasan belajar materi ini itu disebabkan oleh ini. Ternyata bisa loh misalnya siswa dikasih project based learning misalnya atau dikasih problem solving dari hasil riset-riset ini ada loh ini yang menyatakan kalau problem solving itu bisa untuk meningkatkan hasil belajar siswa misalnya. Kan materi karakteristik materi ini banyak-banyak masalah, misalnya masalah fikih misalnya. Fikih itu kan masalah ya. Misalnya, gimana cara memecahkan ini? Masalah seperti ini, gimana cara penyelesaiannya? Atau metode apa yang tepat ya gitu? Atau model apa? Anda harus banyak baca. Anda bisa membaca banyak buku ya, berbagai buku terkait metodologi penelitian dari Creswell, Sugiono, sorry, dari yang lain. Silakan bacalah. Dari paper-paper juga boleh. Kalau dari paper itu kecenderungannya adalah best practice. Oh, dosen penelitian ini menggunakan pendekatan riset ini. Oh, judulnya seperti ini, masalahnya seperti ini, analisisnya seperti ini. Kalau di paper itu sudah best practice, teman-teman. Best practice. Di secara singkat kalian bisa memahami itu, tapi tidak bisa secara keseluruhan ya. Karena paper itu biasanya diringkes dari skripsi, diringkes dari tesis ataupun disertasi. Hanya mengambil bagian kecilnya biasanya begitu kalau paper. Atau keseluruhan juga bisa. Tergantung yang nulis tadi. Kalau saya yang nulis paper,
satu riset itu bisa menjadi beberapa paper. Dari pertanyaan penelitian itu bisa saya pecah-pecah menjadi paper. Keterampilan komunikasi kolaborasi satu paper. Keterampilan berpikir kritis kreatif satu paper. Pengembangan modelnya satu paper. Udah minimal 3 paper. Tuh. Yang saya tadi tunjukkan itu 2 paper tadi itu berkaitan itu. Itu dalam satu nafas riset. Ya. Oke, ada pertanyaan? Open mic, silakan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Cukup, Pak. Jelas? Ya, ya gaya saya seperti ini kalau ngajar di kelas. Tapi kalau di kelas lebih asik lagi biasanya. Saya nulis di papan tulis gitu ya. Kemudian saya akan tunjuk sana, tunjuk sini, kemudian saling tanya jawab. Nah, kalau di sini ya mungkin teman-teman silakan chat. Ya, oke, tunjuk. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Hari ini siapa yang nggak hadir? Tolong Kosma laporkan ke saya siapa yang nggak hadir. Nanti saya masukkan di portal. Portal. Saya absen aja sekalian, mumpung saya itu kalau udah auranya buka puasa itu jangan suka lupa ya. Ini buka puasanya tinggal 2 jam lagi lah. Berapa? Ya 2 jam setengah ya. 2 jam setengah. Ini overview ya. Overview. Oke, saya coba apa namanya? Acak aja Wiwin. Ada nggak Wiwin di sini? Hadir, Bapak. Oke, Mufidatun, Nida. Hadir, Pak. Oke, Uus. Halo Uus. Coba Uus. Uus. Ada aja. Hadir. Oke, Dandang coba. Dandang. Oke, ada. Nurul. Hadir, Oke. Bapak. Oke, ini di sini ada 39 ya, tapi yang gabung kok ada 37 sama saya ya. Berarti ada 3 mahasiswa yang nggak hadir nih. Oke, saya simpan dulu aja. Nanti saya percayakan kepada Kosma Al-Mukarrom, Kosma gitu ya. Al-Mukarromah Kosma untuk ini ya, ngabsen. Nanti saya bisa edit tuh ini, update presensi. Yang penting masuk dulu sesuai tanggal. Soalnya nih kalau nggak sesuai tanggal kadang-kadang di sini beda. Tuh kan, pelaksananya bagus banget. Oke, ini juga dipantau nih sama kajur sekjur nih. Nanti saya akan bisa diberhentikan mengajar gitu. Nggak boleh ngajar Pak Mujib, nggak pernah ngajar gitu. Nggak, saya rajin insya Allah. Saya rajin ya. Oke, tadi saya di sini ada yang dari Purbalingga nggak? Banyumas, Banyumas ada nggak Banyumas? Nggak ada ya. Baca, Pak. Oh Cilacap, Bu Mufidah itu Cilacap Ya, pengen di Pak. Selacapnya kesugihan, Pak. Pesugihan tuh. Aku zamanku kecil dulu sering diajak ke Pondok Pesugihan tuh. Iya Ulumuddin. Ya. Orang apa kera kepenak, Pak? Iya, ya jelas. Saya dulu waktu kecil itu diajak kalau ada khataman Quran itu saya diajak sama mbah saya ke pesantren-pesantren itu. Makanya saya tuh cita-citanya jadi guru PAI zaman dulu tuh. Ya, Sugihan tuh. Kakak saya juga di sana di MTS Minat itu ya. Ngajar sekolah di sana dulu kakak saya. Saya ke sana, tetangga-tetangga saya banyak yang pesantren di sana. Kalau saya dulu di pesantren Kerapiak Yogyakarta. Saya di Kerapiak dari 2000 dari tahun 2000 sampai 2013. Saya juga teman-teman saya banyak orang Cilacap. Nah, teman-teman suka ngelihat aksi Indosiar nggak? Ya, aksi Indosiar kan ada yang dari Cilacap tuh ya, Nangim tuh ya, sama yang dari Purbalingga tuh, Hulwi. Nah, Hulwi itu tetangga saya itu, 4 rumah dari depan saya. Hulwi itu anaknya Ustadz saya, anak-anaknya Ustadz saya di kampung sana di Purbalingga. Itu tetangga saya itu, Hulwi yang aksi Indosiar tuh. Didukung ya kalau nonton itu ya. Nah, komen apa di apa di. Iya, Pak. Hmm.
sama sama satu lagi yang dari Banyumas itu namanya Nada itu. Nada itu anak cucunya guru saya. Aslinya orang satu kampung dengan saya. Bapaknya, tumbahnya itu masih satu kampung dengan saya. Oh, jadi ada dua orang dari desa saya. Ya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Iya, Mari kita Pak. akhiri. Minggu depan kita lewat Damel ya. Online lewat Damel. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Pak. Foto bersama dulu. Halo, Pak. foto bersama. Buat dokumentasi ke Pak Kajur. Wah, ini sudah saya rekam sih. Wah, sebentar. Saya atur dulu ini. Lon, aman. Sabun. Oke. Saya Sabun. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa ya. Tadi sudah lihat visualisasi bibliometrik seperti cendol mutiara gitu ya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, Halo, Pak. yuk, Terima semuanya kasih. yuk. Oh, saya nggak ada ya? Apanya?